Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rani Faizal dan juga teman saya Ahmad Atoillah. Di sini saya mewakilkan dan teman saya mewakilkan juga tim Kalimantan Selatan. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil dokumentasi konseptual exam kami. Jadi di soal diberikan baseline dan juga apa saja yang diperlukan. Di antaranya adalah DMZ zone, internal, dan juga server farm dan juga SOC atau security of center. Nah, di sini pertama-tama kita disuruh membuat topologi. Sebenarnya topologi udah ada baseline-nya, jadi di sini kami utak-atik sedikit. Di sini kami membuat konsep awal bagian topologi ini dari internet ke router. Router masuk ke firewall, firewall kami forward ke router. Router di sini kami bikin 3 switch, 3 Ethernet. Jadi ke switch dengan zona DMZ dan juga server farm dan juga internal. Jadi firewall akan forward ke router. IP address yang diberikan untuk provider IP itu kami anggap aja di sini kan bakal ada akses dari publik. Jadi disediakan IP publik. Di sini kami menggunakan subnetting di IP public agar membatasi user dan karena di soal dijelaskan untuk seefisien mungkin, jadi kami menggunakan subnetting juga. Di sini saya menggunakan /29. Kita anggap aja diberikan 6 user public. Dengan ether 1 hostnya 2, di ether 2 hostnya 3, di ether 1 yang ether 1 di firewall hostnya 4 dan ini juga 5. Dan di router yang akan masuk ke private itu adalah 6 hostnya. Di sini untuk 3 zona ini kami menggunakan IP private yang dari DMZ server itu 192.168.10.179 dengan subnetting ini. Terus dan juga server farmnya menggunakan subnetting juga dan IP address yang ditentukan juga 10.10.10 dan internalnya kami menggunakan network 192.168.10.0/24. Nah, itu IP address dari kami, IP addressing dari kami karena ini kami berusaha membuatnya seefisien mungkin menurut kami. Access list. Nah, di access list ini kami memfilter sebuah koneksi dari sisi klien masuk dan keluar. Nah, habis kita memfilter tadi, kita menandai paket data dan IP address yang sudah kita filter. Apakah masuk ke dalam daftar yang diperbolehkan atau tidak. Nah, kita menambahkan access list yang diperbolehkan ke dalam whitelist dan yang memungkinkan akses ilegal ke dalam blacklist. Apa saja contoh blacklist akses ilegal? Contohnya seperti DDoS, brute force, itu kan tidak bagus untuk server, jadi akan kita masukkan blacklist. Contohnya saja mereka sudah salah menebaknya 3 kali, maka itu akan masuk blacklist karena akan terhitung brute force. Yang keempat adalah network policy configuration. Nah, di sini kami membatasi sebuah hak akses root dan WES. Jadi kami bedakan hak akses root dan WES. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, hak akses root itu sangatlah berbahaya. Jadi untuk hak akses WES kami mungkin akan menambahkan user sudo untuk WES yang pengen mengakses dari berbagai macamnya dan juga chmod file-file yang ada. Pembuatan permission pada file dan folder sesuai dengan keperluan sebuah service. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami akan mengganti permission untuk berbagai macam user yang akan membutuhkan service apa saja yang akan dibutuhkannya. Kami akan mengubah permissionnya sesuai yang diperlukannya. Security tools implementation. Jadi di sini yang dijelaskan seperti yang dijelaskan di soal, kita menggunakan security tools. Di sini saya menggunakan Wazuh pada firewall. Nah, di sini seperti yang sudah kami katakan di atas, untuk firewall kami pasangi dengan Wazuh yang berfungsi untuk melihat log aktivitas yang dilakukan oleh attacker. Penginstalan agen Wazuh di sini pada setiap server yang akan dimonitor. Setiap agen Wazuh yang terinstall pada server akan dimonitor, memberikan informasi log aktivitas yang mana hasil informasi dari agen tersebut akan kita jadikan bahan analisis untuk menentukan kerentanan sebuah sistem. Jika kita sudah tahu kerentanan sebuah sistem kita di mana, maka kita bisa melakukan patching pada kerentanan sistem tersebut. Nah, yang terakhir adalah hardening. Seperti biasa, tidak ada server tanpa hardening karena kalau nggak di hardening ya jebol. Oke, hardening di sini kami pertama saja pasti server itu membutuhkan update yang paling terbaru. Jadi kami mengaktifkan auto update di server agar mesin server selalu dalam keadaan yang paling baru. Untuk SSH sendiri, untuk hardeningnya kami menutup port SSH karena tidak dipakai. Kalaupun dipakai, kami punya opsi lainnya. Jika port SSH ternyata dibutuhkan, maka kami akan mengganti port default SSH dengan port yang ditentukan. Jadi misalnya port 22 kami ubah ke port yang lain. Serta mengganti password yang bisa di-input untuk login SSH, kami di sini menggantinya dengan RSA, public dan juga private key tentunya. Dan juga tidak lupa tidak mengizinkan SSH login dengan user root. Karena untuk apa juga SSH dengan user root? Itu akan menambah vulnerability saja. Changing port. Di sini juga kami melakukan pengubahan port. Kami udah port default service yang akan dibuka seperti SSH kami ganti dengan 2510 misalnya. HTTP yang 80 kami ganti jadi 22 dan lain-lainnya. Disabling service, mematikan service yang tidak dipakai untuk mengurangi resiko. Kalau service tidak dipakai, kenapa yang kami jalankan? Jadi kami matikan saja untuk mengurangi kerentanan pada server kami. Nah, web server.
web server di sini karena ini pasti untuk web server, jadi kami menutup delisting di Apache 2. Kami juga menyembunyikan versi dari Apache 2 tersebut dan juga merubah semua setting default dari web service agar tidak default dan juga konfigurasinya dari kami begitu. Dan ya, sekian itu dari kami dari tim Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palu.